Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang ketiga sampai 7. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Saksi bagi Tuhan Kita. Ditulis oleh Bill Bright. Sahabat suara kasih, sebagai orang percaya baru, saya ingin memberitahu semua orang tentang Kristus. Saya pikir semua orang harus bersemangat tentang Tuhan. Sebagai pengusaha muda yang sukses, saya sering diundang sebagai pembicara di banyak gereja dan komunitas Kristen lainnya. Saya menantang mereka untuk bersaksi bagi Kristus. Banyak yang berjanji untuk melakukannya. Lalu saya kembali lagi ke sana dan menanyakannya, berapa banyak dari Anda yang sudah melakukan tugas itu? Jelas sedikit sekali di antara mereka yang melakukannya. Saya pun mulai menyadari penyebabnya. Mereka tidak mengalami Roh Kudus. Mereka tidak mampu menjadi saksi yang berbuah bagi Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat kesempatan istimewa untuk berbicara di sebuah seminar penginjilan di Dallas, Texas. Topik yang saya bawakan adalah tentang pentingnya dipenuhi Roh Kudus, supaya kesaksian kita berbuah secara efektif bagi Kristus. Setelah saya selesai, seorang wanita menceritakan kepada saya kepeduliannya yang besar kepada ayah mertuanya. Dia berkata, "Ayah mertua saya tinggal dengan kami,
Saya sudah berdoa untuk dia selama bertahun-tahun, tapi dia bukanlah orang Kristen. Dia tidak mengenal Tuhan selama bertahun-tahun, dan saya takut jika dia akan mati tanpa mengenal Kristus. Maukah Anda membantu saya?" Lalu saya bertanya, "Apakah Anda orang Kristen yang sudah hidup di dalam Roh?" Katanya, "Ya, pagi ini di akhir pesan Anda, saya mengklaim dengan penuh iman atas kepenuhan Roh Kudus." "Sangat luar biasa," seru saya. "Sekarang inilah yang saya mau Anda lakukan. Pulanglah dan siapkan makan siang yang lezat untuk ayah mertua Anda. Saat dia makan, bacakanlah bagian buklet ini untuk dia." Saya menunjukkan kepada dia 4 hukum spiritual. Buklet ini berisi intisari Injil yang disaring, dan semuanya benar-benar perlu dipahami oleh semua orang yang ingin menerima Kristus. Lalu saya sampaikan, "Setelah Anda membacakannya untuk dia, tanyakan kepada dia apakah dia mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya." Lalu dia berkata, "Anda benar-benar berpikir dia akan mendengarnya?" "Ya," jawab saya, "Roh Kudus Tuhan akan memimpin dan memampukan Anda." Di sore harinya, dia menghubungi saya. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia memberitahu saya bagaimana dia mengikuti arahan saya. Saat ayah mertuanya memakan makan siangnya, dia membacakan buklet tersebut. Dia mendengar dengan sangat teliti, dan setelah dia selesai membaca, dia bertanya apakah dia bisa menerima Tuhan Yesus. Lalu ayah mertuanya menjawab, "Tentu saja saya mau." Sahabat Suara Kasih, jadi saat itu juga, ayah mertuanya menyerahkan diri kepada Kristus dan menjadi anak Allah. Wanita ini sudah berdoa untuk ayah mertuanya, dan bersaksi kepada dia selama bertahun-tahun, hingga pada akhirnya dia menemukan bahwa Roh Kuduslah yang membuat kesaksiannya berbuah. Marilah kita renungkan, hari ini apakah Anda mau jadi saksi bagi Kristus? Mulailah berdoa untuk seseorang, lalu mintalah Roh Kudus untuk memimpinmu memenangkannya untuk Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu.
Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.